Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Yusril dan teman saya Mas Hasim di channel YouTube Hashim Zaki. Dalam episode kali ini kita akan membicarakan topik-topik seputar bulan Ramadan dan kita akan membicarakan mengenai malam Lailatul Qadar, zakat fitrah, dan tentunya berkaitan dengan puasa itu sendiri. Ya, dengan narasumber yang masih sama, Hashim Zaki. ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan membicarakan 3 topik utama. Ya. Jadi kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan puasa kepada umat Islam? Apa maqasid atau tujuan dari disyariatkannya puasa itu? Kita untuk masalah maqasid, maksud Allah itu mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Artinya kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan agar kita bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Sesuai dengan definisi yang disebutkan dalam sebagian kitab, at-taqwa huwa imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Artinya apa? Takwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang takwa kepada Allah, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan juga sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa puasa itu menjadi bukti kalau itu bisa menjadi orang itu takwa kepada Allah. Apa sabda Rasulullah Muhammad SAW? As-shawmu junnah, fala yarfuth wa la yajhal. Kata Rasulullah Muhammad SAW, junnah di sini ditafsirkan di dalam kitab Faidul Bari, syarah dari kitab Bukhari yang dikarang oleh Syekh Umar Hashim, bahwa as-shawmu junnatun ay mani'atun minal ma'asi. Artinya puasa itu dapat mencegah kita dari bermaksiat kepada Allah. Fala yarfuth, maka ketika puasa itu bisa mencegah kita dari bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak akan berbicara yang kotor dan kita tidak akan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti bahwa puasa itu adalah sesuatu yang bisa menjadi kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian maqasid dari disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Terima kasih jawaban Ustaz. Jadi menarik sekali ya teman-teman, bahwasanya ternyata kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berpuasa itu ada 2 sebenarnya poin utamanya Ustaz ya. Yang pertama bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan di sisi lain juga bisa menjadi pencegah buat kita untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian Ustaz, ada pembahasan, kita akan masuk ke dalam pembahasan malam Lailatul Qadar. Iya. Apa sih itu malam Lailatul Qadar, dan adakah penjelasan mengenai hal itu di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis? Dalam pertanyaan ini mengandung 2 pertanyaannya. Ya. Apa sih arti dari Lailatul Qadar? Dan apakah ada penjelasan dalam Quran dan hadis tentang Lailatul Qadar? Pertama kita akan membahas masalah arti dari Lailatul Qadar. Maksud dari Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Sesuai dengan firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah satu waktu di waktu malam, yang mana di waktu itu ketika kita beribadah kepada Allah, maka pahalanya jauh lebih baik di hadapan Allah daripada beribadah selama 1000 bulan. Itu adalah arti dari Lailatul Qadar. Terus, apakah ada penjelasan dalam Quran dan hadis? Ada. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa Quran diturunkan itu pada hari 24 dari bulan Ramadan. Setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar, bahwa Quran itu diturunkan pada saat Lailatul Qadar, kemudian Allah taala menjelaskan apa Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, malam Lailatul Qadar itu adalah waktu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang mana pada waktu itu semua para malaikat turun ke muka bumi ini, yang di situ juga ada malaikat Jibril alaihissalam. Itu penjelasan dari Al-Quran tentang Lailatul Qadar. Adakah penjelasan di hadis? Hadis ada juga. Dalam hadis itu Rasulullah menganjurkan kepada kita semua agar kita mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri minal witri fil ashril awakhir." Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, dalam hadis ini ada perintah dari Rasulullah, sehingga di situ para ulama berbeda pendapat tentang hukum tentang mencari malam Lailatul Qadar. Nah, ada sebagian ulama mengatakan kita itu disunnahkan mencari malam Lailatul Qadar itu mulai dari awal bulan Ramadan. Tapi lebih disunnahkan itu 10 akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada waktu itu, pada hari 10 akhir di bulan Ramadan, turunnya malam Lailatul Qadar itu lebih diharapkan. Itu penjelasan hadis tentang malam Lailatul Qadar. Terus di sini juga ada tambahan. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Terus kenapa kok diberikan kepada Rasulullah? Di dalam kitab Suhuf Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Subuni, di situ dijelaskan bahwa pada zaman itu ada seorang laki-laki yang berpakaian pedang, kemudian dia berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Nah, pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW tentunya dengan para sahabatnya, para kaum muslimin merasa iri kepada amal orang ini. Rasulullah sampai ini ya kasihan kepada umatnya, sedangkan umatnya itu dijadikan umat yang paling kecil, umat yang paling pendek umurnya. Terus bagaimana bisa mempunyai amal seperti seorang laki-laki ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana ketika orang beribadah kepada Allah pada waktu itu, maka pahalanya jauh lebih baik di hadapan Allah daripada beribadah 1000 bulan. Ini adalah termasuk karamah bagi kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itulah penjelasan tentang malam Lailatul Qadar dan penjelasan dari Quran dan hadis. Oke. Kemudian apakah ada petunjuknya tentang kapan kedatangan malam Lailatul Qadar? Nah, kapan kedatangan malam Lailatul Qadar? Di sini para ulama berbeda pendapat. Dan ada juga penjelasan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar, Rasulullah keluar kepada para sahabatnya untuk memberitahu kapan waktunya malam Lailatul Qadar. Terus kemudian setelah Rasulullah sampai ke para sahabat, di situ ada 2 orang laki-laki. Nah, gini Pak, ada 2 orang laki-laki yang bertengkar. Pada waktu itu bertengkar, terus saling caci maki. Akhirnya Rasulullah, disebabkan orang 2 ini, Rasulullah lupa waktunya malam Lailatul Qadar itu. Nah, setelah itu Rasulullah menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir di bulan Ramadan. Tapi di sini para ulama berbeda pendapat, Pak. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ulama itu bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak hanya berada di bulan Ramadan saja. Ada juga bulan Ramadan. Tapi pendapat ini pendapat dhaif, pendapat lemah. Tapi untuk meningkatkan kita beribadah kepada Allah itu tidak apa-apa dijadikan ini. Tapi yang pendapat masyhur itu malam Lailatul Qadar itu turunnya di bulan Ramadan. Kemudian adakah amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah ada amalan yang bisa membuat dilakukan kita, ya, mendapatkan Lailatul Qadar? Iya. Jadi ada amalan yang mana ketika kita mengamalkan ini
dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dipastikan. Apa amalan itu? Satu, yaitu istiqomah beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita memang menginginkan apa, mendapatkan Lailatul Qadar, merindukan Lailatul Qadar, maka kita harus istiqomah beribadah kepada Allah mulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Maka ketika orang itu istiqomah beribadah kepada Allah mulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, seperti contoh di waktu malamnya baca Quran, terus waktu malamnya sholat tahajud, waktu malamnya wiridan semisal, maka dalam penjelasan sebagian kitab la syakka fihi, maka orang ini tidak diragukan pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi ya saya bukan menyalahkan sebagian orang-orang ya berbondong-bondong di bulan ganjil, di malam ganjil di bulan Ramadan di 10 akhir. Tapi sebelumnya itu nggak beribadah, baru pas nyampe 10 akhir masjid baru masjid itu penuh semua. Ya bukan menyalahkan, tapi kurang pas juga. Kalau memang dia menginginkan Lailatul Qadar, pastinya dia beribadah kepada Allah mulai dari awal sampai akhir. Kemudian Ustaz, apakah ada tanda-tandanya itu jika seseorang itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Gitu. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Tanda-tandanya orang Lailatul Qadar itu seperti apa? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita melihat kepada tanda-tanda malam Lailatul Qadar, di sini bisa kita melihat dari dua sisi ya. Pertama, kita bisa melihat dari sisi waktu. Yang kedua dari sisi orang yang mendapatkannya. Pertama kita akan membahas tentang tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar dari segi waktu. Dijelaskan dalam sebagian kitab bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu turun ke muka bumi ini, maka pada waktu itu suasana itu tenang, tidak ada angin, rasa nyaman gitu. Dan orang yang ada pada waktu itu lebih semangat beribadah kepada Allah. Dan pada keesokan harinya itu tidak ada panas yang menyengat gitu. Bahkan ada di sebagian penjelasan itu bahwa ketika keesokan harinya itu, maka kayak panas itu bagaikan bulan purnama. Jadi tidak menyengat gitu, Pak. Itu dari segi waktunya. Kalau dari segi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu pasti ada perubahan daripada sebelumnya. Seperti contoh, orang itu ketika sebelumnya itu sering bohong atau sebelumnya sering melakukan apa yang tidak disukai oleh Allah semisal, maka ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar itu menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih ada perubahan sikap. Dan menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah, lebih rajin beribadah kepada Allah. Maka ketika ada seseorang ketika bulan Ramadan sudah selesai, dia kok lebih tambah baik, dia kok lebih rajin ibadahnya, maka dimungkinkan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang menarik ya teman-teman, barusan telah kita perbincangkan mengenai malam Lailatul Qadar. Juga sudah dijelaskan oleh Mas Hashim bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ternyata lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Ya. Kemudian juga kita tadi sudah memperbincangkan mengenai bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, salah satunya dengan istiqomah beribadah dari awal bulan Ramadan. Jangan bolong-bolong gitu. Jadi harus konsisten ya. Dan juga kemudian tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ternyata ada perubahan sikap menjadi lebih baik. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas Lailatul Qadar. Kemudian kita akan membahas juga tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Sebenarnya apa sih itu zakat fitrah dan hukumnya bagaimana? Ada dua ya intinya ya. Apa sih zakat fitrah itu dan apa hukumnya gitu. Kalau di dalam sebagian penjelasan kitab itu dijelaskan bahwa zakat itu adalah qadrun muayyanun yajibu ikhrajuhu inda ghurubi syamsi fi akhir yawmin min ayyami Ramadan bi syurutin muayyanatin. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan zakat fitrah itu adalah jumlah dari harta kita yang dikeluarkan setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang pastinya pasti harus mengikuti dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu takrif atau definisi dari zakat fitrah. Lalu hukumnya? Nah, hukumnya bagaimana hukumnya? Hukumnya itu adalah wajib. Sesuai dengan landasan hadis yang datang dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW faradha zakat al-fitri
min ramadhana 'ala nasi sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin. Ya. Artinya ada hadis yang datang dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mewajibkan kepada kita semua untuk melakukan zakat fitrah di bulan Ramadan. Kalau makanan pokok kita adalah kurma semisal, maka kita diwajibkan membayar 1 sa' dari kurma. Kalau makanan pokok kita adalah gandum, maka kita diwajibkan membayar 1 sa' dari gandum. Oh, iya. Kalau kita di Indonesia kan makanan pokok kita apa, Pak? Nasi ya, beras berarti ya. Iya. Maka karena makanan pokok kita adalah beras, maka sebagai kita orang Indonesia, maka diwajibkan bagi kita untuk membayar zakat fitrah dengan beras 1 sa' seperti itu. Ya, ya. Kemudian menarik nih Ustaz. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Ya, zakat fitrah itu harus dikeluarkan berdasarkan makanan pokok di iya, suatu harus, rumah. harus. Bagaimana jika orang itu membayarkan zakat fitrahnya dengan uang? Oh, Karena iya. realitanya begitu sekarang. Itu bagaimana hukumnya? Oh, ya, itu kebanyakan seperti itu sekarang ya. Iya, iya. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, kita ini ya, karena kita sebagai orang di Indonesia itu kan mayoritas Syafi'i ya kan, Pak? Iya. Syafi'i, maka kita lebih condong kepada pendapat Syafi'i aja. Iya. Kalau di dalam pendapat Imam Syafi'i itu tidak boleh, harus mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok kita, yaitu berupa beras. Tetapi adakah yang memperbolehkan itu? Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang ada di Indonesia sekarang? Kan mayoritas dari mereka itu membayar zakat fitrah dengan uang. Iya. Nanti itu ada penjelasan, Pak, di dalam kitab Fiqhul Manhaji. Di situ juz 1 halaman 231. Nanti antum bisa cek, teman-teman bisa cek ya, nanti di situ dijelaskan bahwa memang Imam Syafi'i itu harus membayar zakat dengan makanan pokok, yaitu berupa beras. Tapi untuk zaman sekarang ini kita mengikuti mazhabnya Imam Hanafi, Pak. Kenapa? Karena Imam Hanafi itu memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan kimahnya Ya, ya. atau dengan uang seperti itu. Jadi saya pertegas lagi, Ustaz, ya. Maaf. Iya. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu tidak Harus, diperbolehkan, ya. tetapi menurut mazhab lain dalam hal ini adalah mazhab Hanafi diperbolehkan. Diperbolehkan. Alasannya kenapa? Karena uang itu lebih manfaatnya lebih banyak sekarang gitu, Pak. Kepada orang fakir, kepada orang miskin, dengan uang itu lebih manfaatnya lebih banyak Lebih daripada. terasa gitu. Iya. Oke, oke. Kemudian Ustaz, bolehkah seseorang itu membayarkan zakatnya di negara lain? Membayar zakat di negara lain ya. Contoh mungkin seperti kalau di ini, Pak, kalau di daerah saya sendiri itu, Pak, orang banyak merantau, Pak. Merantau. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Saudi gitu, Pak. Mungkin sebagian juga ada yang kuliah di Mesir seperti kita kan. Kuliah di Mesir itu bagaimana zakatnya gitu ya, Pak, tanya, Pak. Jadi kita ingin membayar di negara kita, Indonesia. Membayar di sini apa di negara kita? Ya, gitu ya. gitu. Kalau di dalam kitab Majmu' ya, itu kitabnya Imam Nawawi, itu mazhab Syafi'i, itu ditafsir ya, perinci pembahasannya itu. Kalau orang itu mempunyai harta di tempat dia tinggal. Semisal ada fulan ini merantau ke Malaysia, misalkan ke Malaysia. Dia punya harta di Indonesia di rumahnya, dan dia juga punya harta di Malaysia. Konteks yang seperti ini, dia diwajibkan membayar zakat fitrah di Malaysia. Di Begitu. Malaysia ya. Kenapa? Karena dia di Malaysia punya apa? Punya harta. Tapi bagaimana dengan orang semisal dia berada di Malaysia, tapi uangnya berada di rumahnya Di Indonesia. semisal. Nah, konteks yang seperti ini, dia boleh membayar di dua apa? Artinya boleh Bisa memilih? Iya, bisa memilih, bisa bayar di Indonesia di rumahnya Atau di Malaysia. atau di Malaysia. Kalau itu uangnya adanya di Indonesia atau di rumahnya, sedangkan dia yang di Malaysia itu tidak memegang uang harta misalnya gitu ya. Terus kata yang ketiga, ada orang itu punya apa ya? Kota yang ketiga itu dia ada uang di mana? Di Malaysia, tapi di rumahnya nggak ada. Nah, seperti contoh orang merantau ke Saudi, Ya. terus di hartanya di Indonesia atau di rumahnya itu nggak ada, adanya hanya di Saudi, maka orang
orang konteks yang seperti ini dia diwajibkan membayar zakat fitrahnya di Arab Saudi. Menarik sekali ya. Jadi teman-teman, barusan sudah kita bicarakan mengenai zakat fitrah. Ternyata menarik sekali Ustaz. Dan zakat fitrah itu adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Mas Hashim, saya hanya mempertegas qadrun minal mal yajibu ikhrajuhu Indah guru bisyamsi. Jadi sebagian dari harta kita yang wajib dikeluarkan menurut waktu yang ditentukan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian juga kita sudah membicarakan mengenai bolehkah kita membayar zakat di negara lain, dan tadi jawabannya sudah jelas sekali dan diperincikan. Yang kemudian pembahasan ketiga mengenai membayar zakat dengan makanan pokok. Ada yang mewajibkan bahkan ya, dan ada juga yang memperbolehkan untuk dibayar dengan uang sebagai ganti dari makanan pokok. Dengan mengikuti mazhab lain. Ya, alhamdulillah Ustaz, sudah kita bicarakan mengenai maqasid atau tujuan puasa, kemudian Lailatul Qadar dan zakat fitrah. Terima kasih sekali, banyak ilmu yang bisa kami dapatkan dan tentunya penonton semua. Ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin saya akan sampaikan kepada teman-teman. Ya, tonton terus videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada semuanya, terutama kepada kita ya. Dan juga kepada semua teman-teman, kalau ada pertanyaan tentang apa saja, terutama tentang yang berkaitan dengan puasa Ramadan, bisa atau seputar keagamaan lainnya. Keagamaan yang lainnya bisa. Tidak hanya bulan Ramadan. Ya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti setiap pertanyaan akan kita tampung, akan kita cari bersama, akan kita bahas bersama, nanti akan disampaikan di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua mensubscribe YouTube channelnya Hashim Zaki dan tonton terus. Jangan lupa di-share videonya dan like jika kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.